Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di dalam video sebelumnya. Dan saya mau recap sedikit apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai sedikit latar belakang mengenai Yehuda, anak-anaknya Yehuda ini siapa, terus kemudian Yehuda yang keluar dari persekutuan. Kita sudah banyak membahas di dalam bagian itu. Dan poin kita sebenarnya di dalam bagian ini adalah membahas mengenai Tamar. Karena ini ada kaitannya dengan nama 5 wanita yang ada di dalam Matius 1. Yang pertama adalah Tamar. Dan yang kita ingat di dalam Matius 1 itu bahwa Tamar itu punya anak dari Yehuda. Nah, makanya nanti kita akan mencoba melihat dari bagian ini, dari kejadian 38 yang akan kita teruskan pembacaan kita. Dari kejadian 38 ini, bagaimana sih sebenarnya kejadian Yehuda dan Tamar ini? Kita perlu mempelajarinya, perlu juga untuk menelitinya sehingga kita waktu baca Alkitab juga menemukan gitu kebenaran-kebenaran apa saja yang Tuhan telah berikan dalam firman Tuhan. Mari tanpa berlama-lama saya mau mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya, mungkin yang di rumah bisa mengambil Alkitab supaya pembacanya menjadi lebih enak dan bisa di garis bawah gitu ya. Saya ingin mengajak kita untuk membaca Kejadian 38 ayat 6 sampai 10. Kejadian 38 ayat 6 sampai 10. Mungkin kalau kita melihat di sini bagiannya ini sampai ayat 11, tapi ayat 11 saya ingin melanjutkannya di video berikutnya saja dan kita hanya baca sampai ayat 10. Jadi ada sekitar 5 ayat yang kita baca, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya akan bacakan Kejadian 38 ayat 6 sampai 10. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Kita bisa melihat ya di sini ya bahwa Yehuda itu di video sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya ini sudah dilihat bahwa Yehuda itu punya 2 anak. Dan juga dia punya anak namanya Onan. Nah, kita lihat di ayat 6. Sesudah itu Yehuda mengambil anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Nah, lihat. Jadi kita bisa melihat di sini Tamar itu adalah sebenarnya istrinya Oke, istrinya karena Yehuda punya istri adalah anaknya Syua. Itu yang udah kita lihat ya di ayat sebelumnya ya. Nah, perhatikan dari cara penulisan ini, dari cara penulisannya di kalau kita lihat di ayat 1 sampai di ayat 5, kita nggak tahu nama istri Yehuda itu siapa gitu ya. Istri Yehuda ini kita nggak tahu namanya siapa, tetapi tiba-tiba di ayat 6 kita tahu gitu ada istri namanya Tamar. Nah, kita kalau kemarin sudah saya bilang bahwa nama wanita itu biasanya tidak terlalu ditekankan di dalam penulisan orang Yahudi. Ya, inilah salah satu buktinya bahwa memang kita nggak tahu nama istrinya Yehuda itu siapa. Tetapi karena Tamar ini ada menjadi sebuah penekanan yang penting, makanya ditulis nama Tamar ini. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Ayat 7. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Di sini menarik ya, kalau kita lihat di ayat 7. Adalah jahat di mata Tuhan. Oke, adalah jahat di mata Tuhan. Pertanyaannya, kita bisa nggak melihat kejahatan itu apa di dalam bagian ini, di ayat 7 ini? Kita bisa nggak tahu bahwa kejahatannya itu apa? Nah, itu yang kita harus perhatikan. Kita nggak tahu kejahatannya apa. Kita nggak tahu kebaikannya juga apa. Dan juga di dalam kehidupan kita sebenarnya Bapak Ibu, kita nggak tahu loh. Kita ini kalau kadang-kadang tuh orang yang kita cap itu, dia ini penjahat segala macam. Bisa jadi itu kan di dalam pandangan kita, dia jahat gitu ya. Tetapi kan jangan lupa, dia ada juga kebaikan yang dia lakukan. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bahwa ini kita nggak tahu kejahatannya apa. Tetapi dia punya cap yang luar biasa dari Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Yaitu adalah bahwa dia jahat di mata Tuhan. Itu ya, jahat di mata Tuhan. Dan kita tentu memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang adil gitu, Allah yang benar,
yang tidak mungkin bilang kepada yang jahat bahwa dia tidak mungkin ada orang yang baik itu dibilang jahat dan ada orang yang jahat dibilang baik. Nah, ini yang menjadi yang harus kita lihat gitu ya. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal siapa R, bahwa dia adalah orang yang jahat dan R ini adalah jahat di mata Tuhan. Jadi kita nggak perlu, jadi kita yang harus kita pikirkan adalah kita tidak tahu perbuatannya apa. Kita tidak tahu sekali lagi perbuatannya apa. Makanya penilaian Tuhan itu jauh melebihi apa yang kita bisa nilai, Bapak Ibu. Sekali lagi, penilaian Tuhan itu jauh melebihi apa yang bisa kita nilai di dalam dunia ini. Bisa aja kita ngecap orang lain itu jahat karena perbuatannya, tapi kita nggak tahu Tuhan bagaimana berbicara. Bisa aja kita menilai diri kita baik, padahal kita adalah si jahat. Maka yang harus kita lihat adalah bagaimana Tuhan melihat seseorang. Itu penilaiannya jauh lebih penting. Lalu kalau ditanya, kalau sekarang kita berpikir bersama-sama, jika demikian, bagaimana dong Tuhan itu melihat saya seperti apa gitu? Tuhan itu sekarang melihat saya seperti apa? Nah, itu caranya kita bisa mengetahui secara sederhana. Saya nggak bilang secara keseluruhan ya. Secara sederhana, bagaimana Tuhan melihat kita, itu bisa dilihat dari Alkitab. Jadi kalau Alkitab bilang bahwa kita ini adalah manusia berdosa, sadarilah bahwa kita ini semua adalah manusia berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang kudus. Dan lihat di ayat 7 ini. R itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Dan itulah akibatnya. Jangan lupa di dalam Roma 6, upah dosa ialah maut. Dan kita juga harus mengerti, kalau kita ini adalah jahat di mata Tuhan. Semua kita yang menonton video ini, siapapun kita ini adalah semua jahat di mata Tuhan. Dan kita harus tahu, hukumannya adalah mati sebenarnya. Kita harus ngerti itu dulu ya. Ini secara penggambaran kalau kita melihat dengan keseluruhan Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, cara melihatnya adalah seperti itu. Kita ini adalah manusia berdosa yang sebenarnya juga layak untuk mati. Sekali lagi, kita ini adalah manusia berdosa yang layak untuk mati. Dan bagaimana caranya kita supaya dipandang baik oleh Tuhan? Hanya satu, percaya kepada Yesus. Hanya satu, percaya kepada Yesus. Karena waktu kita percaya kepada Yesus, kita ada di dalam Yesus. Yang Allah lihat pertama itu bukan kita, tapi Yesus dulu. Makanya kalau kita ada di dalam Yesus, Allah memberikan berkat karena kita ada di dalam Yesus. Jadi bukan karena siapa kita. Karena setiap kali kalau Allah memandang kepada manusia, pasti manusia langsung mati. Karena tidak ada yang layak untuk kita banggakan dan tidak ada yang baik di dalam diri kita. Itu dulu. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam konteks ceritanya. Itu tadi konteks secara kita manusia secara keseluruhan. Tapi kita sekarang akan melihat konteks secara ceritanya. R jahat di mata Tuhan. Kejahatannya kita tidak tahu apa, tapi Tuhan melihat dan Tuhan menilai dan Tuhan melihat dia jahat. Maka Tuhan membunuh dia. Di dalam perjanjian lama selalu ada kaitan penghukuman dan perjanjian atau pemberian berkat, itu nanti selalu berkaitan dengan hal-hal yang jasmani. Sekali lagi, di dalam perjanjian lama, penghukuman, terus pemberian berkat, seringkali akan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Makanya di dalam bagian ini, R itu langsung mati gitu. Ketika Tuhan melihat R itu jahat di matanya, mati. Kita harus memahami demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa kenapa bisa seperti ini, bisa ada hal-hal yang berbau penghukuman yang mengarah ke jasmani atau pemberian berkat yang mengarah ke jasmani. Nah, kita tidak tahu secara ininya ya, secara keseluruhan gitu ya, maksud Allah itu kenapa seperti itu. Tetapi yang bisa kita lihat secara sekilas, kalau kita melihat konteks ke dalam kejadian, itu terjadi bisa jadi karena kan Allah ingin membangun sebuah bangsa gitu ya. Allah ingin membangun sebuah bangsa yang dikasihinya yaitu Israel. Dan di dalam kisah kejadian ini ya orang-orangnya masih sangat sedikit gitu, masih sangat sedikit. Terus kemudian desain Allah untuk bangsa Israel itu adalah menjadi bangsa yang dikhususkan, kudus. Kudus itu kan artinya terpisah, dikhususkan. Tentu kalau dikhususkan kudus ya berarti harus kudus. Makanya Allah tidak mentolerir sedikit pun adanya hal-hal yang membuat bangsa itu menjadi tercemar. Nah, itu yang harus kita tahu. Makanya di dalam kisah-kisah perjanjian lama seringkali penghukuman Allah itu akan bersifat fisik juga dan juga pemberian berkatnya bersifat fisik juga. Tapi nanti ada sedikit perbedaan di dalam PB. Makanya nanti kita kan hidup di zaman perjanjian baru ya. Makanya nanti kalau Bapak Ibu mungkin ada yang merasa tiba-tiba mungkin Anda mengalami penyakit berat gitu ya. Sangat berat misalnya
tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba kena apa. Jangan langsung menyalahkan diri kayak, wah aku dihukum Tuhan, wah kita dihukum Tuhan. Anda yang tadinya pekerjaannya bagus, tiba-tiba jadi miskin, atau tiba-tiba Anda di PHK dari pekerjaan Anda, bisnis Anda bagus, dan Anda mendadak bisnis Anda jadi hancur. Jangan langsung Anda merasa bahwa, wah ini semua karena aku telah berdosa. Ini semua karena aku gini. Nah Bapak Ibu, jangan langsung merasa selalu seperti itu semua gitu ya. Jangan langsung, nah Bapak Ibu kalau demikian, Bapak Ibu terlalu lama di perjanjian lama. Coba baca, pahami perjanjian baru. Coba pahami dengan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam keseluruhan Alkitab. Jangan melihat dirimu dengan cara yang seperti itu lagi. Tapi misalnya Anda sakit. Kalaupun Anda berdosa, bertobatlah. Tetapi ingat, kalau Anda sudah bertobat terus Anda tetap sakit juga, ya sudah, syukuri. Kenapa? Tidak ada satupun yang di luar kontrol Allah. Hidup Anda hancur. Terus atau mungkin bisnis Anda rusak. Atau mungkin anak-anak Anda hancur. Atau mungkin keluarga Anda hancur gitu. Ingatlah bahwa mungkin Anda punya kesalahan. Kesalahan itu ya kita harus bertobat tentu. Tetapi ingat, setiap kerusakan yang terjadi atau setiap hal yang mungkin buruk di dalam pikiran kita yang terjadi, itu pun atas seizin Allah. Maka sekarang, janganlah mengutuk hari yang buruk, janganlah mengutuk saat-saat yang jelek. Janganlah mengutuk hal-hal yang mungkin menurut pandangan Anda, ini kayaknya aku dihukum Tuhan, nih kayaknya gini-gini. Jangan terlalu merasa seperti itu gitu. Tapi yang harus Anda lakukan adalah, kalau itu atas keinginan Allah, Anda mau apa? Kalau semua yang buruk itu terjadi atas keinginan Allah, Anda bisa bicara apa? Yang kita bisa lakukan adalah bersyukur. Kenapa? Karena Allah menginginkan Anda kembali kepada Dia. Itu yang paling penting dari semuanya. Sekali lagi, karena Allah menginginkan Anda kembali kepada Dia, mungkin harus ada sesuatu yang terjadi kepada Anda, yaitu terpujilah Tuhan jika Anda boleh kembali kepada Dia. Maka ini yang harus kita pikirkan. Kembali kepada Dia, kembali kepada Dia. Jangan kita langsung, sekali lagi, jangan kita merasa apa-apa dihukum Tuhan. Tapi kita harus belajar untuk bagaimana kita kembali kepadanya. Itu ya yang bisa kita lihat dari R sedikit. Di dalam PL sekali lagi, penghukuman mungkin bisa berupa fisik dan lain sebagainya macam. Dan kita baca ayat 8 sekarang. Tadi R mati karena jahat di mata Tuhan. Kita nggak tahu kejahatannya apa, tapi yang pasti R mati karena Tuhan melihat dia jahat. Ayat 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Nah, boleh nggak sih kayak gitu? R mati kemudian dilanjutkan oleh Onan. Boleh nggak sih kayak gitu? Nah, untuk bisa mengetahui hal ini, kita perlu baca Alkitab kita di dalam Ulangan 25. Mari kita sama-sama buka Ulangan 25. Ulangan 25 ayat 5-10. Saya akan bacakan tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati ya. Ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Jadi ini adalah namanya kewajiban ya. Ingat ini kewajiban, perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Jadi tujuannya ya, supaya nama itu jangan terhapus. Ayat 7, tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya. Lihat ya, menanggalkan kasut. Kemudian diapain? Meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Jadi sebenarnya boleh nggak? Bukan menjadi boleh lagi. Ini adalah kewajiban. Jadi Tamar ini harus dinikahi oleh Onan gitu ya. Ini adalah kewajiban, levirage marriage atau perkawinan ipar. Nah,
Jadi, dan kalau Onan boleh nggak untuk tidak mengambil? Ya kalau Onan nggak mau ambil nggak apa-apa, cuman dia harus diludahi, harus ditanggalkan kasutnya. Kemudian dia harus disebut kaum yang menanggalkan kasut gitu ya. Dan kita lihat di ayat 8 ada kata-kata ini. Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Nah, jadi nanti anak pertama dari perkawinan antara Onan dan Tamar itu nanti akan menjadi anak yang akan meneruskan nama Er. Jadi bukan jadi anaknya Onan. Nanti anak kedua mereka barulah nanti dari keturunannya Onan. Tapi nanti dari anak pertama Onan dan Tamar itu nanti akan jadi anaknya si Er, bukan anaknya si Onan. Itu ya yang aturannya secara aturan seperti itu. Makanya dibilang Onan tahu bahwa bukan ia yang punya keturunan nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Ini mungkin bahasa zaman sekarang kita mungkin tahu tentang istilah onani atau masturbasi gitu ya. Supaya jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Nah, jadi Onan ini sebenarnya mungkin tidak suka dengan Tamar gitu ya. Tidak mau gitu dengan Tamar. Tapi dia tidak mau diludahi juga gitu mukanya dan tidak mau terpisah dari kaumnya gitu. Jadi Onan itu nggak mau terpisah, tapi nggak mau diludahi juga. Tapi nggak suka juga sama Tamar. Nah, pertanyaannya gini. Kenapa dia tetap akhirnya menikahi Tamar gitu, tetap mengambil Tamar, mengawini Tamar? Eh, dan kenapa dia akhirnya membuang maninya? Jadi gini, dia mengawini Tamar supaya dia terhindar dari hukuman bahwa dia harus diludahi, bahwa dia kasutnya harus ditanggalkan. Tetapi dia tidak mau memberikan keturunan kepada Tamar atau dia memberikan anak pertama, nanti kalau anak pertamanya lahir ini jadi anaknya Er. Kenapa? Ini akan ada hubungannya dengan warisan. Ya, akan ada hubungannya dengan warisan. Jadi ini yang harus kita lihat. Jadi itulah cara Onan untuk menipu atau juga untuk licik, melakukan tindakan yang sangat licik. Dengan apa? Mengambil Tamar, akhirnya dia tidak terpisah, tapi juga dia tidak memberikan keturunan kepada Tamar. Dia membuang maninya supaya apa? Tidak ada yang melanjutkan Er, sehingga nanti warisan semua akan jatuh ke dalam tangannya dia dan juga kaum-kaum keluarganya. Ingat, kita juga mengerti tentang hak-hak anak sulung dan lain sebagainya macam. Nah, lihat ya bahwa Yehuda kemarin kita sudah bicara bahwa di dalam keluarganya nanti akan ada tipu menipu seperti itu. Dan lihat, Onan pun melakukannya. Tipu menipu dengan tujuan yang sangat dengan cara yang sangat mulus, sangat licik. Jadi itu yang terjadi jika kita tidak terbiasa dengan persekutuan umat-umat Tuhan. Jika kita juga tidak mau bergaul dengan umat-umat Tuhan, jika kita terpisah daripada gereja dan persekutuan, ketahuilah suatu hari nanti kita akan terus berdosa dan semua orang keturunan-keturunan yang tidak mau orang tua yang tidak mau mengajak anaknya, tidak mau mendidik anaknya juga untuk mencintai Tuhan, suatu hari nanti ini yang akan terjadi. Ingat, Onan itu anaknya Yehuda. Nah itu ya, kecuali kalau anaknya ini nakalnya, padahal udah diajarin firman berkali-kali nakal, ya sudah, kita bisa bicara apa. Tapi kalau tidak pernah orang tua mengajarkan kebenaran, tidak pernah bersekutu bersama-sama, jangan salahkan kalau suatu hari nanti dosa itu akan terus berkembang dan berbuah dan berkembang kepada keturunan selanjutnya. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi kita harus ngerti, kita semua adalah manusia berdosa. Dan keberdosaan ini akan sulit dilawan, akan sulit untuk diredam, ditentang jika memisahkan diri dari persekutuan. Itu yang terjadi ya. Jadi kelicikan akan semakin licik oleh karena apa? Tidak mau bersekutu dengan umat-umat Tuhan. Ya, begitulah yang bisa kita lihat dari gambaran keluarga Er, Onan dan juga Yehuda itu. Nah, itu bagian kedua dari Tamar. Video selanjutnya kita akan membicarakan mengenai Tamar bagian ketiga. Baru kita akan melihat tindakannya Tamar lebih lanjut lagi di dalam video-video berikutnya. Oke, demikian yang bisa kita bahas dari video yang bagian ini. Dan jangan lupa untuk terus mengulik firman, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini. Dan teruslah gumuli dan juga teruslah baca dan hidupi dan bagikan firman Tuhan. God bless you all.